Sensus Ekonomi tahun 2026 untuk memperoleh data terbaru kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan 10 tahun sekali ini untuk menyediakan informasi akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti bersama rombongan mendatangi pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan besar di Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu siang. Petugas BPS menyediakan stand untuk mengumpulkan data terkait jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omset, serta penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis. Sensus Ekonomi 2026 yang digelar mulai Mei sampai Agustus ini membantu pemerintah mengetahui perkembangan sektor ekonomi dan mengidentifikasi potensi pertumbuhan setiap daerah di seluruh Indonesia. Hasil sensus ekonomi ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, serta pemetaan potensi usaha di berbagai daerah. Sedang melakukan supervisi monitoring terhadap pelaksanaan sensus ekonomi di Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Dan tentunya bapak-bapak ini yang di belakang dan ibu semua nanti akan didata dan sebagian sudah didata, dan tentunya kami terus ingin mengedepankan bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah milik masyarakat Indonesia, bukan milik pemerintah tetapi milik kita semua. Nah, oleh sebab itu nanti semua masyarakat Kota Tasik harus terdata dengan baik. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, aksi seorang pengemudi ojek daring yang mempertahankan motornya saat diderek Dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur viral di media sosial. Motor pengemudi ojek daring tersebut diderek saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Sambil menenteng orderan, pengemudi ojol memohon kepada petugas Dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol ini juga sempat naik ke atas truk, namun upaya tersebut gagal. Motor pengemudi ojek online ini tetap dibawa petugas menggunakan truk. Motor pengemudi ojek online ini diderek petugas karena parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil orderan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur. Sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur, termasuk Kasudin Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, mendatangi kediaman pengemudi ojek online yang motornya diderek petugas Dishub. Mereka datang untuk bersilaturahmi usai sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya dikembalikan. Pengemudi ojol menjelaskan, saat itu, dirinya sedang mengambil pesanan di salah satu restoran di kawasan Jatinegara Timur. Namun, tak berselang lama, motornya diderek petugas. Dirinya kemudian diajak petugas Dishub untuk mengambil motornya di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Timur di kawasan Rawamangun. Hari itu juga motor memang harus keluar dan dikeluarkan dari pihak Dishubnya dan tidak dimintakan uang, karena setahu saya dari bapak kepalanya itu ini normalisasi seperti itu dan mungkin teguran juga gitu. Dan saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu. Dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak Dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu ya. Dahulu hanya digunakan sebagai lokasi penggembalaan ternak sapi, kini kawasan padang rumput di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjelma menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik. Informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda.